Coba lagi, shalom. Shalom. Nah, ini lebih siap ya. Selamat datang Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan di Gereja JKI Rumah Berkat. Hari ini kita bersuka cita, amin. Amin. Karena kita akan benar-benar Tuhan akan hadir di sini mulai hari ini dan ditahdiskan menjadi gereja yang benar-benar menjadi rumah berkat. Amin. Kita akan berdoa bersama-sama sebelum kita memulai ibadah pentahdisan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk petang malam hari ini. Kami hadir di sini. Kami siap menerima berkat dari Tuhan. Kami siap juga menjadi berkat bagi sekitar kami, Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi setiap kami. Tuhan memberkati setiap kami. Biar kami pulang tidak sama seperti kami datang. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bertahtalah Tuhan. Kiranya Engkau yang bertahta dan puji-pujian kami. Bertahtalah Engkau dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami akan mulai ibadah ini. Yang percaya sama-sama katakan amin. Mari dengan segenap hati kita bangkit berdiri bersama-sama. Dan kita akan lambaikan tangan kita bagi Allah kita. Amin.
bagi nama Tuhan karena kami tahu Tuhan ada di sini. Amin. Amin. Sekali lagi yang percaya Tuhan, hari tepuk tangan yang paling meriah. Yeay. Puas. Kuasanya membangkitkan, huraufkan roh bekerja. Ayo, sama-sama. Saat datang menyebab. Saat Yesus saja, sekarang ini waktunya. Majulah, sekali lagi ya. Kuasanya atas kita. Siapa yang percaya kuasa Tuhan membangkitkan, katakan lagi, sekali lagi. Kuasanya membangkitkan, huraufkan roh bekerja, melanda umat Tuhan. Saat datang menyebab, mujizat telah nyata. Buktikan Yesus Raja, sekarang ini waktunya. Majulah, maju, amin. Atas kita membangkitkan. Mari umat Tuhan, sama-sama katakan, sangkakala berbunyi, tanda panggilan kudus. Amin. Dari seluruh bumi terdengar suara Kristus. Bangkit, bangkitlah hai tentara Tuhan. Maju, maju, menangkan sejarah. Minyak baru telah dicurahkan dan gereja yang dipulihkan, amin. Dipulihkan, kuasanya membangkitkan, huraufkan roh bekerja, melanda umat Tuhan. Saat datang menyebab, mujizat telah nyata. Sekarang ini waktunya. Majulah hai pemenang, kuasanya atas kita membangkitkan. Saya mau dengar tepuk tangan yang meriah dari umat Tuhan di tempat ini, amin. Sangkakala berbunyi, tanda panggilan kudus. Dari mana? Dari seluruh bumi terdengar suara Kristus. Mari umat Tuhan, bangkit, bangkitlah hai tentara Tuhan. Menangkan senjatamu. Minyak baru telah dicurahkan, gereja yang dipulihkan, amin. Jamu dipulihkan, kuasanya membangkitkan, huraufkan roh bekerja, melanda umat Tuhan. Saat datang menyerang, mujizat telah nyata. Buktikan Yesus Raja, sekarang ini waktunya. Majulah hai pemenang, kuasanya atas kita membangkitkan. Kuasanya membangkitkan. Katakan, huraufkan. Yuk, lambaikan tangan kita sama-sama. Umat Tuhan, amin. Saat datang menyembah, Yesus Raja, sekarang ini waktunya.
kanan sudah pada keringetan belum? Berikan tos kiri kanan, sudah keringetan belum? Sudah keringetan belum? Ya. Ya. Kalau kita puji Tuhan. Sekali lagi tos kiri kanan bilang Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Hari ini gereja Tuhan dipulihkan, anggur baru tercurah, minyak baru tercurah. Amin. Semuanya diberkati. Amin. Dikatakan anggur baru tercurah dan minyak baru tercurah. Kita berkati teman-teman kita ya. Kiri kanan, depan belakang. Anggur baru tercurah gitu ya. Siap? Siap? Sekali lagi ya. Go. Anggur baru tercurah, penuhi rumahnya dengan sukacita. Ku
sukacita. Amin. Minggu depan akan lebih heboh lagi, amin. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Kita akan siapkan diri kita untuk firman Tuhan. Saudara, kalau kita bersukacita karena Tuhan, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan oleh hatimu. Kalau malam hari ini Tuhan menemukan, tidak cuma malam hari ini, tapi besoknya lagi, besoknya lagi, besoknya lagi, sukacita selalu ada dalam rumah berkat. Amin. Amin. Dan saya percaya Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan pada setiap hamba-hambanya yang setia melayani Tuhan. Saat ini mungkin Bapak Ibu melayani Tuhan dan tidak seorang pun ada yang melihat. Mungkin Anda melayani hal yang terkecil sekalipun. Percayalah, Tuhan ada di situ. Tuhan melihat dan Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Amin. Sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekali lagi saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita bersama-sama menyanyikan lagu ini. Sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiring
bersama-sama kita tengadahkan kedua belah tangan kita. Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Yesus, kami bersyukur untuk hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Bersyukur untuk kasih karunia dan rahmat yang Kau berikan di dalam hidup kami. Bersyukur untuk anugerah yang besar, yang melimpah-limpah yang kami terima di dalam Engkau. Bersyukur untuk perjalanan hidup kami, baik yang sudah lalu maupun yang akan kami lewati ke depan. Tuhan selalu berjalan bersama dengan kami, dan Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa, kami percaya bila sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya firman-Mu akan memberkati kami semua. Firman-Mu akan mengubahkan hidup kami, dan firman-Mu akan membawa kami ke dalam terang-Mu yang lebih lagi, sehingga kami boleh melihat hal-hal yang tersembunyi sebelumnya, tapi kami boleh mendapatkan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, berkati firman-Mu, berkati hamba-Mu yang menyampaikannya. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami hanya berikan kepadamu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya berkata amin. Mari kita beri kemuliaan buat Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih untuk teman-teman tim Praise and Worship, pemain musik yang sudah memberkati kita dengan luar biasa. Seberapa banyak yang diberkati Tuhan malam hari ini? Angkat tangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya semuanya, ya puji Tuhan, luar biasa. Terima kasih sekali lagi untuk kesempatan saya bisa berdiri di tempat ini, Pak Iput ya. Terima kasih untuk semuanya. Namanya bagus, gereja ini disebut JKI Rumah Berkat. Saudara, kita berpikir bahwa seringkali kalau kita sukses baru bisa memberkati orang. Seringkali kalau kita punya uang banyak baru bisa memberkati orang. Tapi sesungguhnya tidak tergantung itu saudaraku. Sebab berkat itu akan datang kepada orang-orang yang hatinya murah hati. Ya. Jadi kalau kita mau punya duit banyak pun, punya fasilitas yang luar biasa pun, kalau hatinya memang tidak murah hati, tidak akan pernah bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Setuju Bapak Ibu? Nah itu sebabnya gereja ini disebut JKI Rumah Berkat. Dan saya berdoa supaya dari gereja ini bukan masalah kekayaan, bukan masalah duitnya banyak, tetapi dipercaya Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Karena hatinya itu murah hati. Katakan amin saudaraku ya. Siapa di sini yang mau hatinya murah hati? Angkat tangan. Semua Pak Ibut ya. Dan saya percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nothing impossible buat Tuhan. Nah ketika namanya JKI Rumah Berkat, maka saya waktu mau datang ke sini, Tuhan kasih ayat ini untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi cocok mungkin ya, Rumah Berkat. Kita buka bersama-sama Yohanes pasal yang ke-6. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Yesus memberi makan 5.000 orang. Luar biasa kan saudara? Ini cocok untuk gereja ini sebenarnya. Jadi tidak harus menjadi kaya, tidak harus menjadi duitnya numpuk-numpuk miliaran baru jadi berkat. Justru ketika kita murah hati dari sekarang, maka uangnya bukan hanya 1 miliar, 2 miliar yang dipercayakan kepada kita, tetapi mungkin bisa berpuluh-puluh miliar yang dipercayakan kepada kita untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Enggak ada amin selagi saudaraku ya. Ya, amin ya. Kalau enggak saya ambil sendiri itu saudara yang 20 miliar itu. Amin ya. Jadi hatinya murah hati supaya dipercaya Tuhan untuk hal-hal yang besar. Tapi kita melihat ada satu rahasia yang Tuhan ungkapkan lewat peristiwa ini, di mana ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Ayat yang pertama berkata demikian. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat
bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Ayat-ayat yang kita baca ini saya ingin bagikan 3 hal yang penting untuk kita mengalami yang namanya diberkati Tuhan, melimpah, sekalipun pada awalnya tidak cukup mungkin untuk menerima itu. Katakan amin, saudara. Kita mau berjalan dengan mujizat enggak, Bapak Ibu? Amin. Sebab begini, kalau kita jadi orang Kristen, jalannya hanya rata-rata saja, maka sesungguhnya kita akan banyak kecewa. Tetapi kalau kita berjalan dengan mujizat Tuhan, maka kita tahu bahwa yang berjalan bersama dengan kita itu adalah pribadi Tuhan yang luar biasa di dalam hidup ini. Nah, kita mau lihat pertama, dikatakan di dalam ayat ini, ketika Yesus melakukan banyak mujizat kesembuhan yang terjadi pada waktu itu, lalu banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Mereka mengikuti Yesus karena melihat ada banyak mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, betul saudara? Ya, kemudian orang mati dibangkitkan. Begitu banyak mujizat yang terjadi, maka banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Alkitab mencatat berapa banyak orang yang mengikuti situ, saudara? 5.000 laki-laki, yang perempuan gak dihitung, saudara. Jangan kecil hati para wanita kalau gak dihitung, ya. Ya memang Alkitab cuma mencatatnya begitu. Belum anak-anak juga belum dihitung di sana. Menurut saya jumlahnya lebih besar daripada 5.000 orang. Tapi yang menarik, saudaraku, Yesus mulai berkata ketika dia melihat begitu banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia dan butuh makan, lalu Yesus bertanya kepada Filipus. Pertanyaannya begini, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Artinya begini, hei Filipus, mereka ini butuh makan, 5.000 laki-laki dan yang sisanya ada begitu banyak wanita dan anak-anak. Kira-kira butuh makan mereka sebanyak itulah kira-kira yang laki-laki 5.000. Kenapa dihitung yang laki-laki? Menurut saya, karena laki-laki makannya paling banyak, saudaraku. Amin. Ya. Jadi ngaku ya, laki-laki makannya mesti banyak, lebih banyak daripada perempuan. Ya, rata-rata, saudara, rata-rata. Jadi jatahnya pasti banyak kan. Kalau 5.000 laki-laki, satu laki-laki aja makan roti itu kira-kira 3 biji roti gede waktu itu. Kira-kira sudah berapa roti yang harus disiapkan untuk 5.000 laki-laki, belum yang lainnya. Nah, saudaraku, ceritanya begitu. Lalu bertanya. Jadi Tuhan bertanya kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai Filipus sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Menurut Bapak Ibu, pertanyaan itu
adalah pertanyaan yang sebenarnya clear, karena Tuhan bisa lakukan mujizat, betul kan? Betul? Ya, tapi bagi Filipus lain, dia menjawab begini saudaraku. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. 200 dinar, zaman itu orang upah bekerja satu hari satu dinar. Berarti kalau 200 dinar, berarti satu orang bekerja 200 hari. Betul? Jadi Filipus ngomong, Tuhan, saya bekerja satu hari, 1 dinar. Itu membutuhkan 200 hari. Dan gaji 200 hari, satu hari satu dinar, nggak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun dipotong kecil-kecil saja. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya sebenarnya Filipus ngomong begini, Tuhan, kebutuhannya banyak, tapi yang ada cuma sedikit. Betul kan? Halo? Betul kan? Kebutuhannya banyak, yang ada cuma sedikit. Yang namanya kebutuhan selalu lebih banyak daripada yang ada pada kita. Betul enggak? Ibu-ibu, kalau sekarang ini mulai bikin daftar keperluan 1 bulan untuk keluarga, untuk anak, untuk ini, untuk sekolah dan sebagainya, 1, 2, 3, 4 pasti poinnya banyak. Dan jujur, jumlah yang diperlukan dalam 1 bulan, kebutuhan 1 bulan, seringkali lebih besar daripada uang yang ada di dompet kita. Betul enggak? Halo? Percaya enggak sebenarnya? Yang namanya kebutuhan itu selalu lebih banyak daripada apa yang ada pada kita. Betul kan? Kalau disuruh ngelis satu-satu, pasti jumlahnya gaji 1 bulan enggak cukup. Betul? Betul enggak? Siapa di sini yang gajinya 1 bulan 50 juta? Kok ketawanya kok agak sinis Bapak Ibu saudara. Siapa yang 40 juta 1 bulan? 30 juta 1 bulan? Gak ada yang angkat tangan semua kan? 20 juta 1 bulan? 10 juta 1 bulan? 5 juta 1 bulan? Ada yang angkat tangan? 2 juta 1 bulan? Gak ada. 1 juta 1 bulan? Gak ada. 50.000 1 bulan. Mau karena bingung saya, gak ada yang angkat tangan. Sebenarnya ini gajian apa enggak gitu loh sebenarnya. Nah, saya mau berkata begini Bapak Ibu. Jadi Filipus nih ngomong, aku kerja 200 hari dengan upah 1 dinar 1 hari untuk kasih makan, beli roti 5.000 orang. Itu dipotong-potong kecil aja enggak cukup. Artinya kebutuhan selalu lebih besar daripada apa yang ada di dompet kita. Nah ternyata saya mau tanya sekarang, yang namanya kebutuhan sampai sekarang itu pastikan lebih besar daripada yang ada di dompet kita. Betul enggak? Betul kan? Ada orang datang kepada saya begini, Pastor David, itu konglomerat duitnya banyak Pak, kebutuhannya banyak, uangnya juga banyak. Siapa bilang konglomerat itu untuk membuat expand perusahaannya dia utang bank loh saudara. Halo? Artinya apa? Uangnya nggak cukup untuk buat expand perusahaannya, betul kan? Makanya dia ambil uang di bank. Jaminannya ini diputarkan untuk apa? Untuk supaya bisa perusahaannya lebih besar, bisa expand. Artinya butuh dana suntikan. Yang di dompet, yang di tabungan nggak cukup. Saya pernah ketemu dengan konglomerat, saudara. Orang termasuk konglomerat di Indonesia. Mereka cerita bahwa sesungguhnya untuk bisa expand perusahaannya, dia harus utang bank dan utangnya cukup besar. Setiap bulan dia harus bayar bunganya, harus bayar ini, harus ini. Tanggungannya ada. Untuk expand, artinya apa? Artinya bahwa yang namanya kebutuhan selalu lebih banyak daripada apa yang ada di tangan kita. Betul Bapak Ibu? Nah ternyata sampai sekarang itu yang namanya kebutuhan selalu lebih besar. Dan itu ternyata ditulis di Alkitab dari sejak zaman Yesus. Itu sudah terjadi yang namanya kebutuhan itu lebih besar daripada yang ada pada kita. Dari sejak zaman Yesus. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu dan saya ngalami, Pak
kebutuhanku banyak, yang ada cuma sedikit. Gak usah ngeluh, dari sejak zaman Yesus sudah ada ini. Tuh, kok diam semua Bapak Ibu? Betul kan? Dari sejak zaman Yesus sudah ada ini. Yang namanya kebutuhan banyak, yang di dompet cuma sedikit. Ini ceritanya ini, sejak zaman Yesus sudah ada. Nah cuma permasalahannya begini, kenapa Tuhan izinkan kebutuhan yang banyak dan yang kita punya itu cuma sedikit. Dari zaman Yesus sampai zaman sekarang Tuhan izinkan, dan Tuhan tidak pernah ubah yang kebutuhannya sedikit, yang di dompet lebih banyak. Kok gak pernah diubah begitu sama Tuhan? Kenapa? Menurut Bapak Ibu kenapa? Kan Tuhan bisa ngubah kan? Halo? Tuhan bisa ngubah gak? Bisa. Kalau hari ini Tuhan mau lakukan bisa. Kita kebutuhannya sedikit dan yang di dompet kita jauh lebih banyak. Bisa. Tapi kenapa Tuhan izinkan dari sejak zaman Yesus sampai sekarang yang namanya kebutuhan selalu lebih besar daripada yang ada di dompet kita? Kenapa? Kenapa Tuhan izinkan? Nggak tahu jawabannya? Tahu nggak? Jawabannya adalah supaya kita semua belajar bergerak di area iman kepada Tuhan. Ya, sebab kalau semua baik-baik saja, tidak ada yang namanya kebutuhan yang besar, yang ada semua tabungan kita cukup untuk semuanya, maka kita nggak akan pernah bisa mengandalkan Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Jadi bersyukur kalau hari ini yang namanya kebutuhan itu lebih besar daripada apa yang kita miliki. Hari ini dari sejak zaman Yesus sampai sekarang kita harus bersyukur supaya itu mengingatkan kita bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa dan kita bergerak di area namanya iman. Yang setuju katakan amin, saudaraku. Jadi sekarang setelah dengar di poin yang pertama ini, jangan suka mengeluh kalau kebutuhannya banyak dan yang di dompet sedikit. Oh, nggak ada amin kan, ya kan? Langsung pusing kepala, langsung saudara. Iya, betul nggak? Langsung pusing kepala. Bagaimana ya caranya ya? Aduh, gimana ya? Nah, pusing. Ya. Betul kan? Betul nggak kira Bapak Ibu? Kita seringkali diperbudak oleh keadaan seperti itu. Iya kan? Kita akan semangat kalau habis dapat 1 miliar. Tapi ketika 1 miliarnya habis, kemudian lemes lagi. Halo? Tadi yang mimpin pujian itu semangat luar biasa, ya kan, karena imannya besar, ya kan, betul nggak? Ya, saya tanya kepada yang mimpin pujian, pasti dompetnya nggak ada 1 miliar itu, ya, tapi tetap semangat, ya. Jadi imannya nggak Senin Kemis, Bapak Ibu, tergantung situasi dan keadaan. Dapat berkat besar ke gereja, kepalanya tegak, gitu. Pujian lompat-lompat sampai muter-muter gereja lagi, ya, karena udah dapat satu berkat banyak. Tapi ketika ada pergumulan, kebutuhannya banyak, yang ada sedikit, Pak pendetanya kenapa gak kelihatan di gereja? Lemes Pak. Iya kan? Itu namanya kita ini kalah, katakan namanya saudara. Amin. Kalah. Justru kalau kebutuhannya banyak dan yang ada sedikit, itu Tuhan ingatkan, kita harus bergerak di area iman. Katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan saudara. Ini kan rumah berkat. Ini kan rumah berkat. Ini kan rumah berkat ya. Iya, enggak usah nunggu berkatnya banyak, imannya yang kuat gitu. Bergerak di area iman, maka berkatnya akan turun. Betul kan? Jadi Filipus tuh ngomong, Tuhan, 200 dinar enggak akan cukup untuk 5.000 orang. Sekalipun dipotong kecil-kecil rotinya, gak akan cukup. Nah itu namanya orang yang tidak memiliki iman. Katakan amin saudara. Halo ya. Amin. Dan saya berharap betul-betul tempat ini adalah rumah berkat. Amin. Bergerak di area iman, nanti berkatnya akan luar biasa. Dan poin yang kedua kita lihat ayat yang ke-8 dan 9. Seorang dari muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan.
Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Andreas, saudara Simon Petrus, berkata begini, di sini ada orang, ada anak guru yang memiliki 5 roti jelai dan 2 ikan. Apalah artinya ini? Artinya apa, saudara? Andreas ini mengecilkan sesuatu yang ada sekalipun kecil. Katakan amin. Halo? Ya kan? Seringkali kita lebih mudah menghargai hal-hal yang besar daripada hal-hal yang kecil. Ya kan? Satu kali ada seorang pendeta A ketemu pendeta B. Lalu pendeta A bertanya kepada pendeta B, ngomong begini, "Hei, sudah lama kita nggak ketemu. Sekarang melayani di mana? Di kota A. Oh, jemaatmu sekarang berapa yang kamu layani?" 10. Langsung pendeta A ini responnya, "Oh." Tapi satu kali lagi ada seorang pendeta yang bertanya, pendeta A bertanya kepada pendeta C. Pendeta C bertanya, "Hei, sudah lama tidak pernah berjumpa. Berapa jemaatmu sekarang?" 10.000. Langsung pendeta, "Wow," gitu. Kenapa yang 10 gak diwawin? Yang 10.000 diwawin? Saudara, manusia ini sudah terbiasa lebih mudah menghargai hal-hal yang besar daripada hal-hal yang kecil. Betul tak? Tapi kita lihat Tuhan berkata apa? Orang yang setia di dalam hal yang kecil, yang bisa menghargai hal-hal yang kecil, dia akan mendapat hal-hal yang besar. Katakan amin, saudara. Jadi rupanya Tuhan memakai sebuah rumus matematika. Kalau dalam bahasa Inggris, God's mathematics. Matematikanya Tuhan itu luar biasa. 2 tambah 5 bukan 7. 2 tambah 5 itu 5.000, sisa 12 bakul. Amin. Ya. Itu matematikanya Tuhan, God's mathematics. Itu sebabnya dimulai dari mana kita bisa ketemu matematikanya Tuhan? Dimulai ketika kita menghargai hal yang kecil. Hal yang kecil kenapa dihargai oleh Tuhan? Karena menurut Tuhan, itu orang yang menghargai hal yang kecil, itu adalah orang yang cermat. Katakan cermat. Cermat. Contoh, kalau di mimbar ini ada satu semut yang lewat di bunga ini. Lalu ibu yang di depan melihat, "Pak, itu ada semut." Cermat enggak? Enggak. Karena di depan dia kelihatan jelas. Tapi ketika ibu itu duduk di belakang, di paling belakang dekat pintu sana, lalu dia ngomong sama saya, "Pastor David, itu di bunga itu di mimbar ada satu semut yang sedang berjalan." Cermat enggak? Loh, kok diam semua ya? Cermat gak? Cermat. Karena ketika orang tidak begitu memperhatikan, dia dari jauh bisa lihat. Kecil kan semut itu? Nah, bagi Tuhan, orang yang bisa menghargai hal-hal yang kecil, itu adalah orang yang cermat. Dan orang yang cermat selalu diberikan berkat yang lebih oleh Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Orang yang cermat itu diberikan berkat yang lebih. Saya berdoa supaya gereja ini adalah gereja yang setia dan menghargai hal-hal yang kecil. Gereja yang cermat di mata Tuhan. Kalau cermat di mata Tuhan, Tuhan akan berkati dengan luar biasa. Saudara, saya mau cerita kesaksian. Saya ini dilahirkan tidak sempurna. Saya ini dilahirkan gagap dari kecil. Dari mulai saya kecil sampai kemudian kuliah semester kedua. Saya ini orang yang gagap. Jadi sekian puluh tahun itu, saya adalah orang yang minder, orang yang gak percaya diri. Saya dihina, dibully oleh teman-teman. Sampai kemudian satu kali saya mau bunuh diri. Karena apa? Saya frustasi dengan hidup ini, karena saya gagap dan gak bisa bicara, minder, dibully setiap hari di sekolah. Sampai saya gak bisa, gak berani bermimpi untuk sesuatu yang besar. Kalau saya bermimpi itu hal-hal yang besar, sepertinya takut, tidak berani. Saya tahu diri bahwa saya anaknya orang miskin dari desa, dan saya gagap dan diketawain banyak orang,
dan kemudian menjadi orang yang bertumbuh di dalam tidak percaya diri, minder. Sampai akhirnya muncul pemikiran seperti ini. Untuk apa ya saya dilahirkan? Lebih baik saya mati. Saya hampir minum Baygon, tapi bukan rasa stroberi, saudaraku. Ya Baygon, betul. Saya mau bunuh diri waktu saya masih remaja. Karena saya malu, untuk apa saya dilahirkan. Saya dibully banyak orang. Dan setiap kali saya kumpul sama teman-teman, gak berani saya. Karena teman-teman saya pasti kerjain saya habis-habisan. Saya sampai kuliah semester kedua tuh masih gagap, gak bisa bicara. Tahu ceritanya saya disembuhkan Tuhan. Saya belajar saat itu ketika saya mau bunuh diri, tiba-tiba ada suara, aku sayang sama kamu. Aku mencintaimu. Itu suara Tuhan. Dan saya nangis dari itu. Dan saat itu saya berkata, Tuhan, kalau engkau mencintaiku dan engkau mengasihi aku tidak minta supaya aku menjadi orang yang hebat, orang yang terkenal. Tapi aku minta aja bicaraku jadi baik dan lancar. Saudara, waktu saya masih SD, itu ada pelajaran deklamasi, masih tahu ya yang sekolah dulu? Judulnya angin. Sekarang saya ngomong angin gampang. Dulu waktu maju ke depan di hadapan banyak orang, semakin gagap. Ngomong angin aja gak bisa. Yang dengerin ngin gitu, saudara. Jadi saudara, yang dengerin sama yang bicara sama-sama stres, saudara. Yang dengerin juga stres karena nunggunya gak keluar-keluar kalimat yang berikutnya. Nah, saya juga stres karena diketawain. Betul kan, saudara? Itu malu betul saya, malu betul. Saudara, ketika Tuhan mengatakan bahwa dia sayang sama saya bilang, Tuhan, kalau engkau sayang sama aku gak ingin jadi orang kaya raya, gak ingin jadi orang terkenal. Aku ingin cuma bisa bicara lancar aja. Itu saya ngomong waktu remaja, sampai saya kuliah semester kedua. Tuhan gak sembuhkan saya loh, saudara. Ketika saya berjumpa dengan Tuhan itu gak sembuhkan. Sampai kemudian dalam satu peristiwa, ketika saya kuliah semester kedua, di tempat kami kuliah itu ada KKR besar. Seorang hamba Tuhan mungkin pernah dengar nama T.L. Osborne ya, dari Amerika. Itu KKR besar, dia punya karunia kesembuhan. Dan saya ada di situ. Ketika hamba Tuhan ini membuat altar calling di malam pertama, 3 hari KKR-nya. Malam pertama, saya adalah orang yang maju pertama kali. Di antara begitu banyak orang, saya maju yang pertama kali di depan mimbar. Saya berharap tangannya hamba Tuhan itu yang diurapi itu sebelum menumpangkan tangan di atas kepala banyak orang, paling tidak ke kepala saya yang nomor 1, supaya waktu itu konsep saya berpikir urapannya masih hangat gitu. Ngerti maksudnya ya? Ya, konsep saya dulu begitu. Didoakan juga in the name of Jesus Christ, be healed, nggak sembuh juga. Malam kedua altar calling lagi. Saya maju yang pertama di antara banyak orang yang maju itu, dan saya paling depan lagi. Ditumpangi tangan lagi. In the name of Jesus Christ, be healed. Enggak sembuh juga. Dan malam yang ketiga, yang terakhir, sebelum datang malam yang terakhir, siangnya itu saya berkata, Tuhan, waktu itu pikiran saya begini, ini kesempatan terakhir kedatangan hamba Tuhan yang diurapi Tuhan dengan karunia kesembuhan. Bolehkah saya minta di terakhir ini Tuhan jamah saya dan sembuhkan. Saya sudah terlalu kenyang dengan bulian dan sudah malu sekali rasanya. Kalau boleh Tuhan sembuhkan saya. Saudara, malam terakhir altar calling, saya yang pertama juga maju ke depan, di depan mimbar lagi, saudaraku. Lalu didoakan in the name of Jesus Christ, be healed, gak sembuh juga, saudaraku. Sampai kemudian teman saya yang melihat itu cerita kepada saya, dia saksi dari itu. Hamba Tuhan itu keliling mendoakan satu-satu orang yang begitu banyak didoain. Tapi pada akhir setelah itu dia balik ke depan, hanya khusus menghampiri saya. Waktu itu saya sedang menangis, tangan saya sedang begini. Saya menangis karena kok gak sembuh gitu kan. Tapi tiba-tiba ketika saya lagi menangis dan merem begini, tangan saya terbuka gini, tiba-tiba hamba Tuhan tuh menghampiri saya dan mengatakan demikian, in the name of Jesus Christ, be healed. Tangan yang gede itu, tangannya orang bule, itu mukul bibir saya, pak gitu saudara.
langsung jontor bibir saya, saudara. Tebel, bibir saya tebel betul. Dan saya jatuh. Nah waktu jatuh itu, jujur bukan karena hadirat Tuhan, kaget saya, saudara. Kaget, jatuh bet gitu. Saudara, enggak sembuh juga. Jadi sudah ditampek, sudah jontor, enggak sembuh juga, saudara. Waduh. Tapi saudaraku, dengar gak? Itu ceritanya malam. Terus kemudian hamba Tuhan besoknya pulang ke luar negeri, pulang ke Amerika. Malamnya, jadi 1 hari setelah KKR itu, setiap jam 12 malam, itu tenggorokan saya, itu bunyi bukan karena ada kodok, saudara ya. Itu setiap jam 12 malam. Tuhan buat seperti itu supaya orang gak dengar kan. Saat saya mau tidur baru bunyi, tapi siang berhenti bunyinya. Itu sampai kemudian 3 minggu. 3 minggu setiap malam setiap jam 12 malam. Yang bikin saya heran, teng jam 12 malam bunyi. Gak lebih dari 1 menit pun. Itu hebat Tuhan. 3 minggu saudara. Dan genap 3 minggu bicara saya lancar. Tapi sebelum itu terjadi, saya mulai belajar untuk sesuatu yang Tuhan taruh dalam hidup saya. Ketika Tuhan berkata, aku sayang sama kamu, aku mencintaimu. Saat itu saya pulih hati saya tidak mau bunuh diri lagi. Dan saya belajar, Tuhan, aku mau menghargai sekecil apapun dalam hidup ini yang kau berikan kepadaku. Mungkin orang tidak pernah menghargai saya, mungkin orang tidak pernah menghormati saya, mungkin orang meremehkan saya karena saya gak pandai bicara, saya gagap. Saya akan bersyukur senantiasa. Saudara tahu, hal yang terbatas itu sekarang saya bisa bicara lancar, dan itu membawa saya ke 5 benua di dunia ini untuk berkhotbah. Dulu saya bermimpi untuk jadi seorang pengkhotbah keliling dunia. Tidak berani ngomong sudah, hanya di pikiran dan di hati. Sempat 1 kali keceplos ngomong begitu sama teman saya. Teman saya ngetawain saya, lu gak pikir, lu ngaca lu, ngomong aja gak becus, mau jadi pengkhotbah keliling dunia. Mana bisa? Saudara, waktu itu saya gak berani lagi ngomong. Tapi apa yang Tuhan taruh di hati saya tentang mimpi itu, sekarang ini di usia 60 tahun saya ini, saya sudah menginjakkan 5 benua di dunia untuk menyampaikan firman Tuhan. Sampai Amerika Latin, Paraguay, Brasil, Argentina, sampai semuanya saya sudah injakkan benua, 5 benua itu. Tuhan itu hebat. Orang desa gagap, gak dianggap, gak dihargai. Sampai kuliah semester kedua gak ada orang yang menghargai potensi yang ada dalam diri saya, karena keterbatasan yang saya punya. Tapi pada satu waktu, ketika kita mulai menghargai hal yang kecil, katakan amin saudara. Mungkin bicaranya gak bagus waktu itu. Hargai apa yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Tuhan bisa ubah di dalam sekejap atau dalam waktunya Tuhan yang tepat, sampai kita bisa menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Hari ini saya bersyukur saudaraku, saya bisa menjadi seorang pengkhotbah kemanapun saya bisa pergi, karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan anehnya, saya mau dengar cerita lagi. Amin, mau dengar lagi? Ya. Amin, boleh ya. Tahun 88 sampai tahun 89, saya ini murtad. Sudah disembuhkan Tuhan, murtad karena kecewa sama pendeta. Saya tinggalkan Tuhan. Lalu saya bekerja sebagai seorang manajer dari sebuah perusahaan. Saudara tahu, saya dapat duit banyak. Saya dapat 1 tahun itu gaji saya luar biasa tahun itu. Saya manajer sebuah perusahaan Swedia yang besar. Dan untuk area Jawa Tengah saya adalah manajernya pada waktu itu. Tetapi saudara, apalah artinya uang yang saya terima begitu banyak, tapi saya kembali gagap. Setahun itu saya kembali gagap. Tapi ketika saya bertobat tahun 89 bulan Oktober tanggal 12 tahun 89, setahun setelah itu saya bertobat, ngikuti panggilan Tuhan lagi, tiba-tiba kembali bicara normal lagi saudaraku. Dan dari itu saya belajar, Tuhan sudah kasih meterai dalam hidup saya. Pokoknya tidak akan pernah tinggalkan panggilan Tuhan dalam hidup saya.
Sebab kalau saya tinggalkan, saya kembali gagap Bapak Ibu. Hebat Tuhan itu. Dan saya kembali lagi dalam pelayanan, saya normal bicara kembali, normal. Hebat ya? Itu matematikanya Tuhan Bapak Ibu. God's mathematics. Gak bisa dirumuskan dengan otak kita. Mau hitung-hitungan kayak apapun, gak masuk di akal kan? Gak masuk. Sama seperti 2 ekor ikan, 5 ketul roti, bisa 5.000, sisa 12 bakul. Gak masuk di akal. Tapi saya mau pesan, jangan tiru Andreas, saudaranya Simon Petrus. Apa artinya ini 2 ekor ikan dan 5 jelai roti untuk 5.000 ini? Apa artinya? Saya kasih tahu, itu bisa sisa 12 bakul, 5.000 dapat makan, mulai dari 2 ekor ikan dan 5 ketul roti. Katakan amin, saudaraku. Jangan remehkan hal yang kecil. Dan yang terakhir, yang ketiga, kita lihat bersama-sama ayat yang ke-10 dan berikutnya. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk, adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu dan mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Pertanyaannya, kapan multiplikasi 2 ekor ikan, 5 ketul roti itu menjadi 5.000 orang bisa makan dan sisa 12 bakul? Kapan itu terjadi? Ya, boleh, setuju saya. Tapi kapan? Yaitu mulai berpindahnya 2 ekor ikan dan 5 ketul roti itu dari tangannya manusia yang terbatas dan diambil tangan Tuhan yang tak terbatas. Katakan amin, saudara. Berpindahnya yang terbatas dari tangan yang terbatas, semua materi yang terbatas yang dipegang oleh tangan yang terbatas berpindah ke tangan Tuhan yang tak terbatas, maka menjadi yang tak terbatas mengalir di dalam hidupnya. Amin. Itu terjadinya mujizat, saudaraku. Makanya yang ada pada kita semua terbatas, setuju? Semua terbatas, tapi ketika kita serahkan kepada tangan yang tak terbatas, maka yang tak terbatas itu akan mengalir di dalam hidup setiap kita. Dan saya berdoa 3 poin ini akan memberkati hidup saudara. Rumah ini, gereja ini menjadi rumah berkat. Jangan ukur dengan apa yang ada hari ini. Katakan amin, saudara. Bergerak di area iman. Pak, kebutuhannya banyak Pak, yang ada cuma sedikit. Bergerak di area iman. Setia terhadap hal-hal yang kecil, hargai hal-hal yang kecil. Nanti God's mathematics, matematikanya Tuhan akan bekerja di situ. Dan kemudian jangan jual mahal dengan Tuhan. Yang terbatas ada pada kita, jangan simpen-simpen. Yang terbatas ada pada kita, serahkan kepada tangan yang tak terbatas. Berpindah ke tangan yang tak terbatas, maka berkat yang tak terbatas akan turun di dalam hidup setiap kita. Dan Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Saya undang pemain musik bisa bantu saya. Seberapa banyak yang diberkati Tuhan malam hari ini, Bapak Ibu? Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan bersama-sama. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Katakan Dia besar. Dia besar. Dia besar. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Katakan berkatnya melimpah. Berkat
besar, Dia besar, El Shaddai mulia. Maha Kuasa, Berkatnya melimpah, berkatnya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Amin. El Shaddai Dia besar, Dia Dia besar, Dia Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, El Berkatnya melimpah, berkatnya melimpah. Bapak Ibu buka mata, dengarkan apa yang saya katakan. Di akhir ini saya mau saksikan sesuatu yang mungkin bisa menguatkan hidup saudara tentang Tuhan yang hebat, Tuhan yang besar. Tahun 94, ketika anak saya yang pertama lahir, berusia 4 bulan, Tuhan izinkan di mana saya kehabisan uang, kebutuhan banyak yang ada cuma sedikit. Jadi kalau bulannya belum habis, uang sudah habis. Kira-kira begitu. Pasti Bapak Ibu ngerasain itu. Dan satu kali buat kami puasa itu gak masalah. Kami hamba Tuhan biasa berpuasa. Tapi satu kali anak saya 4 bulan ini susunya habis. Harus beli susu kaleng. Gak ada uang sama sekali. Kalau saya telepon mertua saya, telepon orang tua saya pasti akan kirim. Tapi ketika saya punya keinginan untuk telepon mereka, Roh Kudus berkata, jangan telepon siapa-siapa. Hari itu saya nangis bersama istri. Karena apa? Saya gak tega dong lihat anak saya 4 bulan gak bisa minum susu. Buat kami gak makan gak masalah. Tuhan izinkan itu. Sampai satu kali istri saya kemudian masuk ke dapur. Dia lihat teh dan gula. Dia bikin teh dengan gula di situ, jadi teh manis, dimasukkan ke dot susu anak saya, lalu dibawa ke tangan saya. Saya bingung suruh ngapain. Tiba-tiba di pikiran saya terbersit, Tuhan pernah buat mujizat, air jadi anggur di Kana. Terus saya berdoa teh jadi susu. Saya berkata begini sambil menangis, saya pegang itu teh manis di dotnya anak saya. Tuhan, Engkau pernah buat mujizat di Kana, air jadi anggur. Sekarang di rumahku Tuhan, teh jadi susu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Saya buka mata, tetap teh saudara. Enggak berubah, itu bedanya di Kana dengan di rumah saya. Tapi satu kali istri saya ngomong, bawa aja ke mulutnya anak kita. 4 bulan terbaring. Saya bawa saudaraku, minum. Dan Tuhan izinkan 2 kali 24 jam, 2 hari anak saya minum teh. Padahal anak usia 4 bulan itu 2 jam sekali minum susu. Hitung aja saudara, harusnya tidak mungkin teh bisa menggantikan gizi susu. Pasti dia akan sakit, mencret dan sebagainya. Tapi herannya anak saya itu gak mencret, gak sakit, malah senyum-senyum terus. Nah waktu senyum-senyum itu saya bertanya, Tuhan kok anak saya senyum-senyum terus? Jangan-jangan yang aneh itu anak saya. Roh Kudus yang sama berkata, loh kamu kan sudah berdoa teh jadi susu. Ya Tuhan, tapi yang aku lihat tetap teh. Terus Tuhan ngomong begini, waktu kamu masukkan teh itu ke mulutnya bayimu, anakmu itu, masuk ke dalam,
aku ubah gizinya menjadi gizi susu. Yang saya lihat teh, tapi ketika masuk di mulutnya anak saya sampai ke pencernaannya, Tuhan ubah teh itu seperti susu. Gizinya sama. Amin Bapak Ibu. Dan yang luar biasanya, hari yang ketiga ada sepasang suami istri mampir ke rumah saya bawa mobil yang cukup mewah dan membawa amplop setebel begini waktu itu tahun 94. Dan itu bisa hidup untuk kami 3 bulan sekeluarga. Tebel sekali. Sambil tergopoh-gopoh dan dia berkata, Pastor David, maafkan saya sambil bawa amplop kasih ke saya. Saya pikir kenapa dia maafkan, padahal dia kasih amplop yang uang yang segitu banyaknya, kok masih maafkan? Saya tunggu kalimat berikutnya. Dia ngomong, Pak, sesungguhnya 2 hari yang lalu Tuhan sudah gerakkan saya untuk mengirimkan uang ini, tapi saya lupa. Saya marah, saudara, dalam hati. Tapi gara-gara Bapak lupa, anak saya minum teh. Bisa nangkep kan? Tapi waktu saya marah, Tuhan ngomong begini, kenapa kamu marah? Aku izinkan Bapak ini lupa, supaya kamu belajar, hatimu terarah hanya kepadaku saja. Dan semenjak itu anak saya yang minum teh itu, saudara, bukan tambah goblok, tapi pintar. Dia kuliah di Jerman, di Berlin 5 tahun. Dan hari ini sedang menyelesaikan lagi lanjutannya. Saudara, anak yang minum teh itu diberkati Tuhan. Katakan amin, saudara. Bukan goblok, bukan bodoh. Ya. Jadi kalau mau anaknya sekolah di Jerman, enggak, yang itu enggak, saudara, yang itu enggak. Semua saya guyon aja. Tapi maksud saya adalah di balik semua yang terbatas, Tuhan selalu ada buat kita sekali. Katakan amin, saudara. Dan hari ini saya boleh bersyukur kepada Tuhan yang telah membuktikan tentang siapa Dia sesungguhnya di dalam hidup kami. Dan itu sebenarnya saya tidak pernah mau tinggalkan Dia. Luar biasa, luar biasa. Saya punya anak 4, Bapak Ibu. Saya mau kasih kesaksian sebelum kita berdoa. Saya punya anak 4, 3 perempuan, 1 laki. Anak yang pertama tadi itu yang minum teh itu, Tuhan izinkan studi di Jerman 5 tahun. Kemudian anak saya yang kedua, Tuhan izinkan studi di Singapura, di Tung Ling Bible College. Yang lebih luar biasanya, saya tidak keluar uang 1 sen pun. Sekolah di Tung Ling Bible College Singapura yang membiayai dia tanpa saya minta. Bukannya dibiayai sekolahnya, uang hidupnya 1 bulan dikasih juga sama sekolah itu. Tuhan hebat. Saya nggak minta. Anak saya yang ketiga menyelesaikan studi di NAFA Fashion Design Singapura, dan sekarang sudah lulus dan kerja di Jakarta sebagai desainer. Cewek. Pemerintah Singapura membiayai separuh dari semua biaya sekolah sekian tahun untuk anak saya. Pemerintah Singapura ngasih separuh. Mujizat kan? Luar biasa. Dan yang terakhir laki-laki, dia sedang kuliah di UPH, ambil komunikasi semester ke-5 atau ke-6 ini. Punya anak 4, sekolah studi berat biayanya. Dan saya bergantung kepada Tuhan. Tuhan buka pintu-pintu yang tidak mungkin jadi mungkin. Katakan amin, saudaraku. Mari, kalau yang ada sedikit kayak saya ini, yang ada cuma sedikit, gak mampu Tuhan sekolahkan anak-anak ke luar negeri semua, gak mungkin. Yang terbatas pada kita, serahkan ke tangan Tuhan yang tak terbatas. Dia punya cara membuka pintu yang tertutup. Dia tahu cara bagaimana membuat tempat yang tandus dan padang gurun menjadi tempat yang bermata air. Kasih tepuk tangan buat Tuhan, saudaraku. El Shaddai, El Shaddai. Mari kita akan angkat tangan kita bersama-sama.
di tempat ini, seperti nama JKI Rumah Berkat. Rumah ini akan menjadi rumah berkat. Amin. Bukan karena mereka mampu, bukan karena mereka sanggup, tapi semua yang terbatas yang mereka miliki, mereka bawa ke dalam tangan Tuhan yang tak terbatas. Amin, amin. Pelipat gandaan akan terjadi dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, bahkan tempat kami beribadah ini bukanlah tempat yang permanen, tapi tempat yang sementara. Sebab tempat yang lebih besar daripada ini Tuhan sudah siapkan dan sediakan. Bahkan bukan hanya puluhan dan ratusan, tapi ribuan jiwa-jiwa akan datang dan menuju ke tempat ini, hidupnya diubahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan itu terus akan terjadi dan terus akan terjadi dan terus akan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami tidak melihat hari ini semua yang terbatas, tapi kami melihat Tuhan yang tak terbatas. Terima kasih Bapa. Mari kita akan angkat tangan kita bersama-sama. Bersamaan dengan tangan yang terangkat ini Tuhan, kami menyerahkan semua yang terbatas yang kami miliki. Apapun itu bentuknya, uang kami, talenta kami, kesanggupan kami, kemampuan kami, semua yang terbatas ini Tuhan, kami bawa ke dalam tangan-Mu yang tak terbatas. Jadilah kehendak-Mu, datanglah kerajaan-Mu di atas muka bumi ini seperti di sorga. Di sorga tidak kekurangan apapun. Itu akan datang di bumi ini, sehingga bumi di mana kami melayani sama seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkata, amin. Mari kita beri kemuliaan buat Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan sementara kita akan menyaksikan pentahbisan dan sekaligus pelantikan gembala di tempat ini. Ya, saya mengundang Bapak Pendeta Muda Iput Saputra untuk bisa maju ke depan, bisa didampingi oleh istri. Ya. Menghadap saya Pak, menghadap saya. Ya, terima kasih. Didampingi oleh Ibu. Ya, terima kasih. Dan sebelum saya akan mentahbiskan pendeta muda yang lain, saya ingin berdoa dan mentahbiskan pendeta muda Iput Saputra sebagai gembala di tempat ini ya. Gembala rumah berkat. Saya mau bertanya kepada Bapak Iput Saputra dan Ibu Bapak Ibu Muncu ya. Mungkin Ibu Iput gitu aja ya. Bapak Iput Saputra, apakah Bapak yakin akan panggilan Tuhan? Bahwa Tuhan yang memanggil Bapak untuk melayani Tuhan, menyerahkan hidup dan melayani jiwa-jiwa yang dipercayakan Tuhan, nantinya mungkin lebih daripada yang sekarang sampai ribuan. Apakah Bapak bersedia? Bersedia, yakin? Kasih tepuk tangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah Bapak Ibu juga bersedia bekerja sama dengan semua yang ada di tempat ini? Sehati bersama-sama, rendah hati satu dengan yang lain, saling tolong menolong dan saling bergantung kepada Tuhan satu dengan yang lain, dan mengandalkan Tuhan dalam kesehatian. Apa jawab Pak Iput? Bersedia. Puji Tuhan, kasih tepuk tangan dong ya. Dan pertanyaan yang ketiga ini kepada Ibu Iput nih. Ibu Iput ini punya hak prerogatif sebenarnya. Jadi kalau Ibu tidak mau dukung aja, pentahbisan ini dibatalkan gitu. Ya, saya mau tanya sama Ibu Iput, bersediakah Ibu untuk menopang, mendukung sebagai penolong daripada Bapak Iput dalam pelayanan, mendampingi dalam suka duka, dalam setiap perjalanan pergumulan yang ada, sampai kehendak Tuhan, destiny Tuhan digenapi dalam hidup dan pelayanan di gereja ini, khususnya juga keluarga Bapak dan Ibu. Apakah Ibu bersedia? Kasih tepuk tangan Bapak Ibu Saudara sekalian, luar biasa. Dan oleh sebab itu saya juga akan mengundang Bapak Pendeta Muda Erastus Sujarwo Eliezer STH bisa maju ke depan di sebelah kanan. Ada Ibu? Ya, didampingi oleh Ibu. Ya, sebelah kiri ya. Dan saya juga mengundang Bapak Pendeta Muda A. Joko Distrianto bisa maju ke depan, didampingi Ibu juga. Ya.
Pertanyaan yang sama saya akan berikan kepada Bapak Erastus Sujarwo, Eliezer STH, dan Bapak Joko Destrianto. Apakah Bapak-Bapak yakin akan panggilan Tuhan, melayani Tuhan di tempat ini, dan siap untuk menjadi berkat, dan siap bekerja sama juga dengan yang lainnya? Apakah jawab Bapak? Ya, kasih tepuk tangan. Dan yang kedua juga Bapak, saya mau bertanya, apakah Bapak semua bersedia untuk bekerja sama dengan tubuh Kristus yang lain di luar gereja ini, saling bergandengan tangan, saling membangun kerajaan Allah di atas muka bumi ini, khususnya di kota Semarang? Apa bersedia? Bersedia. Kasih tepuk tangan. Nah, ini kembali kepada ibu-ibunya ini juga. Sekali lagi punya hak prerogatif ya. Ibunya nolak, bubar batalan ya semua. Ibu-ibu, baik Ibu Erastus dan Ibu Joko, apakah bersedia mendampingi suami masing-masing untuk menunaikan tugas panggilan dan pelayanan yang ada sampai destiny Tuhan digenapi dalam keluarga dan pelayanan? Bapak jawab. Siap, kita kasih tepuk tangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, saya undang Bapak-bapak untuk berlutut dan kita akan berdoa. Yang Ibu mungkin tidak usah berlutut, mungkin yang bisa berlutut aja, bisa berlutut? Bisa, ya. El Shaddai. Saya mengundang Bapak Rema dan Ibu bisa masuk ke depan untuk mendoakan. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri bersama-sama. El Shaddai.
membawamu, Yes. Bapak Ibu, Di dalam nama Tuhan. melewati perjalanan Di dalam yang nama bersama dengan Tuhan. Langkah demi langkah. Tidak terlalu sulit bagi Tuhan untuk membawamu maju ke depan lebih daripada apa yang kau pikirkan. Sebab aku Tuhan yang menyediakan semua, Amin, amin. yang Amin. menuntunmu Yes, langkah demi Lord. langkah. Yes, Lord. Engkau berjalan bukan dengan kekuatanmu sendiri, tapi engkau berjalan dengan kekuatanku, Yes. kata Tuhan. Amin, amin. Bapa, hambamu berdoa seperti pernyataan yang kau titipkan lewat hambamu Yes, malam hari di ini. dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, terjadilah di dalam nama Ya, Yesus. ya, jadi di dalam nama Sesungguhnya Tuhan yang Yesus. ada dalam hidup hambamu dan ibu ini, Pak Ibu dan Ibu, Ya, bukan di dalam kekuatan nama mereka, Tuhan Yesus. tapi kekuatan Tuhan. Yes, Di amin. dalam nama Tuhan Yesus, hikmat Allah mengalir. Amin, amin, amin. Penyertaan Tuhan sempurna. Di dalam nama Tuhan Amin, Yesus. amin. Di dalam amin. nama Tuhan Yesus. Yes. Berikan kesehatian. Bapak dan Ibu berjalan bersama-sama. Ya Tuhan. Berikan hati yang sama, roh yang Yes. sama. Yes. Roh yang terus menyala bagi Tuhan. Amin. Bahwa ketajaman rohaninya semakin luar biasa. Mengerti kehendak Tuhan Amin. di atas semua keinginan yang ada. Amin. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, pengurapanmu mengalir terus double porsi atas hamba-hamba. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Mimpi-mimpinya akan menjadi kenyataan. Yes. Yes. Visi Amin. yang Tuhan taruh dalam hidupnya akan menjadi nyata. Di dalam nama Tuhan Yesus, penyertaan-Mu sempurna. Amin. 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 Tuhan, Amin. hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk Bapak Eliezer Tuhan dan Ibu. Yes. Tuhan, bawa pengurapan-Mu turun untuk melayani Tuhan dengan hati Yes. yang unggul, memberikan hidupnya sepenuhnya Ya. bagi-Mu Tuhan. Amin. Bersama dengan Ibu, saling tolong menolong satu dengan yang lain. Amin. Kuasa-Mu nyata atas mereka. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, Yes. pengurapan dan hikmat mengalir. Terus dia berjalan bukan dengan kekuatan sendiri, tapi berjalan dengan kekuatan Amin. Tuhan. Amin. Di dalam nama Di Tuhan dalam Yesus. nama Tuhan Yesus, Yes. suami istri dikuatkan dan Yes. diteguhkan oleh Amin. Roh Kudus sendiri. Amin. Terima Amin. kasih Bapak. Urabashitakan. Shatakaya ralabakaya shikira lamata. Urabashitakan. Gorabaka shatakaya ralabatakaya ralabata. Urabashitakan. Gorabaka shatakaya ralabakata ralabaka shatakara. Shikira lalabara. Bapak, hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus untuk Pak Joko dan Ibu juga Ya, Tuhan. di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati hidupnya. Biar Tuhan yang nyata lewat hidup mereka. Amin. 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 Perkataan, hikmat, kekuatan Tuhan mengalir Yes. dalam hidup mereka. Amin. Mereka saling mendukung satu dengan yang lain. Amin. Hidup dalam kesehatian, dalam ikatan roh yang kuat. Ya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Kami percaya Tuhan, Kau menyertainya kemanapun dia pergi. Di dalam nama Yesus, berikan hati yang besar, Amin. hati yang luas untuk menerima hal-hal yang besar. Yes. Di dalam nama Tuhan Yesus, Amin. berkat-Mu turun. Semua mimpi, visi Di dalam nama akan Tuhan menjadi Yesus. kenyataan. Terima dalam kasih nama Bapa, Tuhan penyertaan-Mu Yesus. sempurna. Di dalam Penyertaan-Mu nama Tuhan sempurna. Yesus Kristus. Tuhan, mari Bapak Ibu kita akan angkat kedua belah Di tangan. dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu Kuyara melantik dan Lakaya. mentahbiskan Di dalam nama Tuhan pendeta muda Iput Saputra dan Ya. Ibu menjadi gembala sidang Di dalam nama di Tuhan gereja-Mu Yesus. JKI Rumah Berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat spesial turun atas Ya, mereka. Amin. Melimpah pemimpin Amin. yang dipenuhi dengan Amin. hikmat, pemimpin yang Amin. dipenuhi dengan karunia yang datang daripada Amin. Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus. hamba-Mu juga berdoa saat ini untuk Bapak Pendeta Muda Erastus Sujarwo Eliezer STH bersama dengan Ibu. Ya, dalam Berkat-Mu nama turun atas mereka di dalam nama Amin. Yesus. Melantik dan mentahbiskan sebagai pendeta muda Amin. dan melayani Tuhan di tempat ini. Amin. Demikian juga hamba-Mu melantik dan mentahbiskan Bapak Pendeta Muda Ajoko Distrianto dan Ibu juga di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat Allah mengalir, hikmat-Mu Amin. ada bersama dengan mereka. Amin. Terima kasih Di dalam Bapak. nama Tuhan Terima Yesus. kasih. Dan kami bersama Di dengan dalam nama hamba-hamba-Mu Tuhan saat Yesus. ini mengangkat Di tangan dalam nama Tuhan dan Yesus. mentahbiskan Yes. dan sekaligus melantik Di dalam nama dan Tuhan meneguhkan gereja ini Ya. juga JKI Ya. Rumah Berkat
Di dalam menjadi nama gereja Tuhan. yang diberkati Tuhan. Amin. Gereja yang diutus Tuhan untuk menjadi berkat. Amin. Dan hamba-hamba Tuhan di tempat ini, di dalam Amin. nama Allah Bapa, Amin. Allah Putra, Amin. dan Allah Roh Kudus. Amin. Di dalam nama Tuhan Tuhan Yesus. Yang percaya berkata, Amin. Silahkan berdiri Bapak Ibu menghadap ke jemaat. Nanti Bapak Rema akan membantu saya memberikan sertifikat pentabisan pendeta muda, baik untuk Bapak Pendeta Muda Iput Saputra, Bapak Pendeta Muda Erastus Sujarwo Eliezer STH, dan Bapak Pendeta Muda Ajoko Distrianto. Ya. Silahkan diserahkan Pak satu-satu sambil dibuka, mungkin bisa minta bantuan. Ya. Sertifikatnya ditunjukkan supaya nanti bisa dilihatkan dan difoto. Ya. Kepada Bapak Iput terlebih dahulu. Ya, dibuka aja Pak. Ya. Itu kartu kependetaannya ya. Ya, difoto ya. Dan Bapak, tepuk tangan Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak Pendeta Muda Erastus Sujarwo Eliezer STH. Ya. Silakan Pak Rema bisa serahkan juga. Ya, sambil difoto. Ya. Kita kasih tepuk tangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan juga kepada Bapak Pendeta Muda Ajoko Distrianto, Bapak Pendeta Rema juga bisa serahkan juga semuanya. Ya. Ya. Ya, terakhir Bapak Pendeta Rema ikut berdiri di sini. Terus kemudian sertifikatnya dibuka semua, ditunjukkan ke depan biar difoto bersama-sama. Istri saya juga bisa bersama dengan saya di sini. Ya, bisa difoto. Ya, silakan. Ya, ini untuk dokumentasi sinode kita. Ya. Terima kasih, kita kasih tepuk tangan sekali lagi. Selamat dan Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada pemimpin pujian. Baik, luar biasa, sungguh luar biasa hari ini. Amin ya. Salam-salaman selamat untuk semua Bapak Pendeta Muda. Kami dari KJS Worship mengucapkan selamat untuk Bapak Pendeta Muda semuanya ya. Saya percaya ini seperti yang dikatakan oleh Pak Pendeta David, bahwa ini adalah tempat ibadah yang sementara. Minggu depan atau mungkin tahun depan kita akan pindah ke tempat yang lebih besar dengan tuaian jiwa yang lebih besar lagi, lebih banyak lagi. Baik, sebelum kita tutup acaranya, mungkin ada pengumuman dari gereja lokal. Saya persilahkan. Ada? Adakah? Tidak ada? Oke, jika tidak ada, saya undang kita semua bangkit berdiri. Satu lagu penutup dari ciptaan dari KJS Worship, kiranya menjadi berkat.
doa berkat buat kita semua. Mari kita akan angkat kedua belah tangan kita bersama-sama. Kekasih-kekasih Allah dan biji mata Allah, umat kepunyaan Allah, biarlah kiranya ketika engkau meninggalkan tempat ini dan kembali ke rumah masing-masing, berkat, damai, sejahtera daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan oleh persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, Saudara sekalian sampai Yesus datang yang kedua kalinya. Engkau akan menjadi umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, dalam studimu, dalam pelayananmu. Sepanjang minggu ke depan Tuhan membawa engkau naik dan tidak turun. Apa yang kau kerjakan di dalam namanya, Tuhan membuatnya berhasil. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkata amin. Mari kita beri kemuliaan buat Allah. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Selamat saya ucapkan sekali lagi, kami ucapkan sekali lagi bagi Gereja JKI Rumah Berkat.